Cilacap terkini, 3 orang terluka saat penyelamatan gempa dan tsunami di Kecamatan Cilacap Selatan, eksklusif program Telusur Cilacap. Simulasi bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dilakukan oleh Kecamatan Cilacap Selatan, Kelurahan Tegal Kamulyan, diikuti oleh ratusan warga Tegal Kamulyan. Terlihat kepanikan warga saat sirene tsunami dan 3 orang terluka saat simulasi untuk gempa dan tsunami di Kecamatan Cilacap Selatan hari Senin 16 Desember 2024, eksklusif Telusur Cilacap. Ibu satu ya? Oh satu ya? Oh pingsan ya? Oke. Dengan Bu siapa Bu? Bu Andi ya? Oke. Bu kenapa Bu? Bu? Satu ya? Oke. Simulasi mendekati sempurna dikarenakan hujan lebat mewarnai simulasi bencana alam di Kecamatan Cilacap Selatan. Apa kata dokter puskesmas eksklusif Telusur Cilacap? Pertama ada Ibu Padi dengan patah tulang tungkai, sehingga kita lakukan langsung pembiayaan pada saat di tempat, kemudian kita evakuasi kemari. Kemudian yang kedua jatuh di selokan, ada luka di bagian tangan atas nama Pusiswani, sudah kami lakukan pertolongan sementara. Yang ketiga ada bunyi up dengan luka lecet saja di pipi dan di tangan, sudah kami lakukan pertolongan pertama. Setelah pertolongan pertama nanti akan dirujuk kemana dokter? Kalau yang mungkin yang luka lecet saja cukup di sini saja karena tidak Hadir dalam simulasi, Kepala BPD Kabupaten Cilacap, Bayu Prahara, mengatakan bahwa simulasi untuk keselamatan dan penyelamatan butuh waktu 20 menit dalam penyelamatan. Sementara itu, Camat Cilacap Selatan membentuk Kecamatan Siaga Bencana, eksklusif program Telusur Cilacap. 10 menit sudah mencapai zona hijau. Ya, harapannya ya 3-20 menit Bapak Ibu sudah masuk ke zona hijau. Tapi jangan terlena, wah, 20 menit iki lah, boleh melayu santai-santai. Bagaimanapun begitu ada gempa, kemudian ada peringatan dini tsunami, secara bergegas untuk bisa lari menjauh dari zona merah untuk mencapai zona hijau, salah satunya di Stadion Wijaya Kusuma. Ini nanti yang sebagai komandan siapa? Ibaratnya dari batalion ya. Batalion sing dadi komandan batalionnya sama ya. Sing dadi komandan kompine ya lurahe. Sing dadi komandan pletone RW-ne. Sing dadi komandan RW-ne RT-ne. Jadi kalau misalnya ada evakuasi ya itu tanggung jawab punya warga Satgas yang sistemnya lebih kayak batalion. Jadi komandan batalionnya jaraknya sama. Oh gitu. Kemudian komandan RW gitu. RW. lurah Alura. ya. Terus komandan peletonnya RT. Komandan itunya RT. Nah, jadi kita membangun suatu komunitas bahwa Satgas itu satu tingkat bawah. Jadi komponen-komponen seperti itu, dan makanya ini banyak gerakan komunikasi. Sehingga pada saat proses asesmennya nanti bisa terjadi tidak nunggu-nunggu siapa yang tanggung jawab. Jadi sudah ada komunikasi. Termasuk kita juga bentuk di dalam Satgas itu ada bidang-bidang. Siapa yang bertugas di bidang kesehatan? Ada spesialisasi gitu ada ya? bidang kesehatan, kemudian yang di pencarian dan pertolongan ada, kemudian di bidang logistik ada, kemudian juga di bidang evakuasi. Kecamatan untuk selatan ini kok sering sekali simulasi Pak dibandingkan dengan kecamatan yang lain, atau titik rawannya paling tinggi atau gimana? Menurut saya karena yang namanya edukasi tidak melihat titik rawan, tapi kita bangun seperti itu. Tapi kami juga merasa bahwa Kecamatan Cilacap Selatan merupakan titik rawan yang perlu kita lakukan. Jadi kesiapsiagaan. Apalagi kan konsepsi bahwa seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Cilacap Selatan harus bisa menjadi suatu desa tangguh bencana. Dan ini 4 kelurahan sudah menjadi desa. Kelurahan atau desa tangguh? Ya kan ini desa atau kelurahan, tapi istilahnya pakai desa ya. 4 kelurahan sudah, ada 1 memang Tegal Reja yang tidak masuk, karena ini kita kerjasama juga dengan BPBD, kemudian ada bantuan dari Aidrip lembaga itu, kita bentuk semacam
apa relawan-relawan yang ada di masing-masing kelurahan. Nah ini untuk kelurahan Tegalreja yang dikatakan sebagai titik aman ini kita juga sedang melakukan sounding untuk bisa membentuk suatu kelurahan tangguh bencana yang tentunya kita kerjasama dengan Pertamina. Nah dari 5 kelurahan itu menjadi kelurahan atau desa tangguh bencana ini di tahun 2025 saya mempunyai PR untuk bisa segera merealisasikan karena ini tumbuh dari bawah menjadikan suatu rencana kecamatan tangguh bencana. Ya. Oh, kecamatan tangguh bencana ya? Ya. Pak, untuk shelter gimana Pak? Untuk shelter yang nanti dibangun untuk Cilacap Selatan Pak? Gini, kan ini kita sudah dalam manajemen evakuasi ya, sudah ada ditetapkan beberapa tempat evakuasi sementara maupun tempat evakuasi akhir ya. Kayak kita sudah membentuk suatu pemetaan untuk wilayah Cilacap, kelurahan Cilacap ada yang tadinya ke SMP 1, ada yang ke Dapa, kemudian ada juga yang ke SMA Yos. Kita sudah memetakan, jadi misalkan nanti kan terjadi RW ini larinya kemana gitu ya. Terus untuk Tegal Pamulian pun juga ada yang lari ke stadion, ada juga yang lari ke Politeknik sesuai dengan jalurnya kita bentuk jalur vertikal, bukan jalur horizontal. Terus yang daerah Tegal asri larinya ke SMP PGRI, Gedung PMI dan sebagainya. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.